Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum ihwan wa ahwati fillah. Dalam pertemuan Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kaidah bagaimana agar kita menjadi seorang muslim yang sejati, yaitu dengan mengislamkan akidahnya. Kaidah yang ketiga, bagaimana agar kita menjadi seorang muslim yang sejati, ikhwan wa akhwati fillah, adalah dengan hanya takut kepada Allah dan tidak takut pada apapun selain darinya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Muluk ayat 12. Pernahkah kita tersadar bahwa lancangnya kita melakukan hal-hal yang dilarang agama, meninggalkan perintah agama dan meremehkan ajaran-ajaran agama? Itu semua karena betapa minimnya rasa takut kita kepada Allah. Bahkan kita terkadang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Maka takut kepada Allah atau al-khauf minallah adalah ibadah dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang semestinya dicamkan oleh setiap mukmin. Berikut, ikhwan wa akhwati fillah, adalah sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa adalah takut kepada Allah, dan ini adalah merupakan sifat orang yang bertakwa, dan ia juga merupakan bukti imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah mensifati para malaikat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan pada mereka. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 50. Lihat juga bagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang hambanya yang paling mulia, yaitu para Nabi alaihimussalam, yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Semakin berilmu seseorang, semakin takut ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wa akhwati fillah, oleh karenanya seseorang semakin ia mengenal Rabbnya dan semakin dekat ia kepada Allah Ta'ala, akan semakin besar rasa takutnya pada Allah. Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya aku yang paling mengenal Allah dan akulah yang paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya sesungguhnya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Ya, karena para ulama yaitu memiliki ilmu tentang agama Allah dan mengamalkannya. Mereka lah orang yang paling mengenal Allah. Mereka betapa besar rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah, keperkasaannya, paham benar betapa pedih dan ngeri azabnya. Demikian sehingga tidaklah heran jika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang alim lagi mulia dan stempel surga sudah diraihnya, beliau tetap berkata, andai terdengar suara dari langit yang berkata, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga, kecuali satu orang saja. Sungguh aku khawatir satu orang itu adalah aku. Hadis riwayat Abu Nuaim. Rasa takut timbul dari ma'rifatullah yang mendalam. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ulama di kalangan para sahabat yang tidak perlu kita ragukan lagi keutamaannya. Beliau pun menangis ketika sakaratul maut menghadapi ajalnya yang berkata, aku tidak menangis karena urusan dunia kalian. Aku menangis karena telah jauh perjalananku, namun betapa sedikit bekalku. Sungguh kelak aku akan berakhir di surga atau neraka, dan aku tidak mengerti mana yang diberikan padaku di antara keduanya. Hadis riwayat Nuaim bin Hamad.
Maka orang-orang yang lancang berbuat maksiat yang mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah adalah karena kurangnya ilmu mereka terhadap agama Allah serta kurangnya makrifat mereka kepada Allah Ta'ala. Ikhwan wa akhwati fillah, berikut memupuk rasa takut. Mengingat betapa lemahnya kita dan betapa Allah Maha Perkasa, sadarlah betapa kita ini kecil, lemah, hina di hadapan Allah. Sedangkan Allah Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Khaliq, Al-Ghani. Betapa maha besarnya Allah hingga andai kita durhaka kepada Allah, sama sekali tidak berkurang kemuliaan Allah. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 131. Memupuk rasa cinta kepada Allah. Dua orang yang saling mencintai bersamaan dengan itu akan timbul rasa takut dan khawatir, yaitu takut akan sirnanya cinta tersebut. Demikian pula rasa cinta hamba kepada Allah. Hamba yang mencintai Allah dengan tulus, berharap Allah pun mencintainya dan ridho kepadanya. Bersamaan dengan itu akan senantiasa berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah tidak ridho dan tidak cinta kepadanya. Azab Allah sangatlah pedih. Jika kedua hal di atas belum menyadarkan kita untuk takut kepada Allah, cukup ingat satu hal, bahwa azab Allah itu sangatlah pedih yang disiapkan bagi orang-orang yang melanggar aturan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Al-Quran Surat An-Nur ayat 63. Pedihnya Allah sampai-sampai dikabarkan dalam Al-Quran bahwa setan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Dan hendaklah kita takut pada neraka Allah yang tidak bisa terbayangkan kengeriannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Jangan diri kita semuanya selalu merasa aman. Akhwat wa ikhwani fillah, sebagian orang merasa sudah banyak beramal, sudah banyak berbuat baik, merasa sudah bertakwa, merasa dirinya suci sehingga ia pun merasa Allah tidak mungkin mengazabnya. Hilang darinya rasa takut kepada Allah. Allah berfirman tentang manusia demikian yang artinya dalam surat Al-A'raf ayat 98, apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Bagaimana mungkin seorang yang beriman merasa percaya diri dengan amalnya, merasa apa yang telah ia lakukan pasti akan membuatnya aman dari azab Allah? Sekali-kali bukanlah demikian sifat seorang mukmin. Adapun orang beriman, ia senantiasa khawatir atas dosa yang ia lakukan. Tidak ada yang ia anggap kecil dan remeh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagikan ia sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Ia khawatir tertimpa. Sedangkan orang fajir, ahli maksiat, melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Tapi ahwat wa ihwani fillah, jangan berputus asa. Seorang mukmin senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah, namun bukan berarti rasa takut ini menyebabkan kita putus asa dari rahmatnya, sehingga kita merasa tidak akan diampuni, merasa amal kita sia-sia, merasa pasti akan masuk neraka, dan bentuk-bentuk keputusasaan yang lainnya. Ini tidak benar. Keimanan yang sempurna kepada Allah mengharuskan kita memiliki keduanya, yaitu rasa khauf dan rasa raja, yaitu takut dan harap. Dengan berputus asa terhadap rahmat Allah, seakan-akan seorang mengingkari bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur,
Ingatlah nasihat Nabi Yusuf alaihissalam kepada anak-anaknya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Al-Hasan Al-Basri berkata, roja dan khauf adalah kendaraan seorang mukmin. Al-Ghazali pun berujar, roja dan khauf adalah dua sayap yang dipakai oleh para muqarrabin untuk menempati kedudukan yang terpuji. Yang ke-14 adalah dengan selalu mengingat Allah dan berzikir kepadanya. Ahwat wa ikhwani fillah, sumber ketenangan dan penghilang kesusahan yang hakiki. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib meyakini bahwa sumber ketenangan jiwa dan ketentraman hati yang hakiki adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, berdoa kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang maha indah, dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Artinya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kegalauan dan kegundahan dalam hati mereka akan hilang dan berganti dengan kegembiraan dan kesenangan. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang lebih besar mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan bagi hati manusia melebihi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula jalan keluar dan penyelesaian terbaik dari semua masalah yang dihadapi seorang manusia adalah dengan bertakwa kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya baginya jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketakwaan yang sempurna kepada Allah tidak mungkin dicapai kecuali dengan menegakkan semua amal ibadah serta menjauhi semua perbuatan yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, diamnya seorang muslim harusnya menjadi wahana berfikir. Berbicaranya seorang muslim menjadi momentum berzikir. Sesungguhnya zikir kepada Allah adalah obat termanjur untuk menghadapi tantangan zaman. Bahkan orang yang benar-benar beragama tidak akan pernah sakit jiwa, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dalam surat Az-Zuhruf ayat 36 dan 37 yang artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Yang ke-15, ahwat wa ikhwani fillah, adalah cinta kepada Allah yang membuat diri makin rindu kepadanya. Berikut penjelasan tentang hakikat cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah merupakan konsekuensi keimanan. Tidak akan sempurna tauhid kepada Allah hingga seorang hamba mencintai Tuhannya secara sempurna. Kecintaan tidak bisa didefinisikan dengan lebih jelas kecuali dengan kata kecintaan itu sendiri, dan tidak bisa disifatkan dengan yang lebih jelas seperti kata kecintaan itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang esensi patut dicintai daripada segala sisi selain Allah, yang memang tidak boleh ada penyembahan, peribadatan, ketundukan, dan kepatuhan serta kecintaan yang sempurna kecuali hanya kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah bukanlah sembarang cinta. Tidak ada suatu apapun yang lebih dicintai dalam hati seseorang selain Sang Penciptanya, Kreatornya. Dialah Tuhannya, sesembahannya, pelindungnya, pengayomnya, pengaturnya, pemberi rizkinya, dan pemberi hidup dan matinya. Maka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kesejukan hati, kehidupan jiwa, kebahagiaan sukma, hidangan batin, cahaya akal budi, penyejuk pandangan, dan pelipur perasaan. Tiada suatu apapun menurut hati yang bersih, sukma yang suci, pikiran yang jernih, lebih indah, lebih nyaman, lebih lezat, lebih menyenangkan, dan lebih nikmat daripada kecintaan pada Allah, perasaan tentram damai di sisinya, dan kerinduan akan perjumpaan dengannya. Hakikat cinta adalah bila mana Anda merelakan segala apa yang Anda miliki untuk seorang yang Anda cintai, sehingga tidak menyisakan sedikit pun
apa yang ada pada diri Anda. Disinilah maka kecintaan seorang kepada Allah hendaklah mengalahkan mendominasi segala perkara yang dicintainya. Sehingga apapun yang dicintai oleh seseorang tunduk kepada cinta yang satu ini yang menjadi penyebab kebahagiaan dan kesuksesan bagi dirinya. Kadar kecintaan dalam hati orang yang mencintai Allah adalah bertingkat-tingkat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala melukiskan betapa besar kecintaannya orang-orang mukmin kepadanya dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya orang-orang yang beriman sangat mendalam cintanya kepada Allah. Kata asyaddu atau sangat mendalam jadi bukti adanya tingkatan cinta dalam hati mereka. Artinya ada cinta yang lebih tinggi dan kemudian ada lagi yang lebih tinggi. Cinta kepada Allah berarti mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah di atas diri, jiwa, dan harta benda. Lalu ketaatan kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian, kemudian kesadaran diri akan kelalaian dalam cintai Allah. Seharusnya secara totalitas mencintai Allah dengan mencurahkan jiwa dan raga, serta pengembaraan hati dalam upaya mencari sang kekasih dengan lisan yang selalu bergerak untuk menyebut namanya. Rasulullah SAW bersabda, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbak. Aku memohon kepadamu agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang mendekatkan diriku untuk mencintamu. Cinta kepada Allah memenuhi hati seseorang dengan kelezatan dan manisnya iman. Akan dapat merasakan manisnya iman seorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Cinta kepada Allah dapat mengusir dari dalam hati segala bentuk kecintaan kepada apa saja yang tidak disenangi Allah. Organ-organ tubuh dengan dorongan kecintaan kepada Allah akan tergugah untuk beribadah kepadanya dan jiwa menjadi tentram karenanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya dalam yang dia gunakan mendengar, penglihatannya yang dia gunakan melihat, tangannya yang ia gunakan memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Cinta kepada Allah merupakan kekuatan yang sangat kuat untuk mendorong seorang mampu bertahan untuk tidak melanggar dan mendurhakai Allah. Orang yang mencintai tunduk kepada sang kekasih yang dicintainya. Tidak disebut cinta kepada Allah dan tidak pantas mengaku cinta kepadanya. Orang yang tidak meneladani Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah menceritakan tentang ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 18. Yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Pengakuan semata tanpa bukti nyata, semua orang pun bisa berbuat seperti itu. Disinilah Allah memadamkan seluruh pengakuan dan menyingkap kedok kepalsuannya dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kalian benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan memaafkan dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan kepada Allah diantaranya, yang pertama, mengenal nikmat dan karunia Allah kepada para hambanya yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Dalam surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Demikian juga dalam Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sebab yang kedua adalah di antara sebab yang mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Siapa yang mengenal Allah maka ia akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah maka ia akan taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang dimuliakan Allah maka Allah akan menempatkannya di sisinya, dan siapa yang ditempatkan Allah di sisinya maka sungguh mujur nasibnya. Yang ketiga,
Di antara penyebab utama cinta pada Allah adalah merenungkan tentang kerajaannya di langit dan di bumi. Semua yang Allah ciptakan merupakan tanda-tanda yang melambangkan keagungannya, kemahakuasaannya, kemuliaannya, kesempurnaannya, keperkasaannya, kelembutan dan kasih sayangnya, dan nama-nama Allah yang demikian indah serta sifat-sifatnya yang luhur lainnya. Maka semakin kuat makrifah atau pengenalan hamba tentang Allah, maka semakin kuat pula rasa cintanya kepada Allah dan kecintaannya untuk mentaatinya. Di antara penyebab yang keempat adalah yang mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah bersikap tulus dan ikhlas dalam bermuamalah dengan Allah, serta tidak menuruti kemauan hawa nafsu. Hal ini merupakan penyebab turunnya karunia Allah kepada hambanya, sehingga anugerah cinta kepadanya dapat diraih. Yang kelima, di antara sebab terbesarnya untuk mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Faman ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka ia akan sering menyebutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jangan sampai gemerlap dunia dan bahkan ikatan keluarga menjadi penghalang cinta kita kepada yang maha lembut. Terlebih bila kita mencintai seorang yang bukan siapa-siapa bagi kita. Hal ini perlu kita manajemen lebih baik lagi, walaupun cinta itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah juga. Bisa jadi rasa cinta kita kepada makhluk itu merupakan ujian dari Allah kepada kita untuk melihat keimanan yang kita miliki. Oleh karena itu, semua rasa cinta ada dalam dada kita harus didahului dan diutamakan untuk cinta kepadanya. Alhasil, apapun yang kita cintai adalah bentuk cinta kita karena Allah, cinta orang tua karena Allah, cinta sahabat karena Allah, dan seterusnya. Katakanlah dalam surat At-Taubah ayat 24, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yang ke-16 adalah bertawakal kepada Allah dalam segala urusan dan menyerahkannya kepada Allah. Dengan seperti ini, kita akan punya semangat dan kekuatan dalam menghadapi kesulitan sebesar apapun. Menurut penjelasan para ulama, tawakal adalah bagian dari usaha, bahkan usaha yang paling utama untuk meraih keberhasilan. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar bagi semua urusannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Surat At-Talaq, Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Allah dalam menyerahkan semua urusan kepadanya, maka Dia akan mencukupi segala keperluannya. Maka, tawakal yang benar merupakan sebab utama berhasilnya usaha seseorang hamba, baik dalam urusan dunia maupun agama. Bahkan, sebab kemudahan dari Allah Ta'ala bagi hambanya tersebut untuk meraih segala kebaikan dan perlindungan dari segala keburukan. Coba renungkan kemuliaan besar ini yang terungkap dalam makna sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang ketika keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu alaih wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dicukupkan dalam segala keperluanmu dan dijaga dari semua keburukan, sehingga setan pun tidak bisa mendekatinya. Dan setan yang lain berkata pada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah Ta'ala.
Artinya diberi petunjuk pada jalan yang benar dan lurus, diberi kecukupan dalam semua urusan dunia dan akhirat, serta dijaga dan dilindungi dari segala keburukan dan kejelekan, dari syaitan atau yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, tawakal kepada Allah adalah termasuk sebab yang paling kuat untuk melindungi diri seorang hamba dari gangguan, kezaliman, dan permusuhan orang lain yang tidak mampu dihadapinya sendiri. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal padanya. Barang siapa yang telah diberi kecukupan dan dijaga oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada harapan bagi musuh-musuhnya untuk bisa mencelakakannya. Bahkan dia tidak akan ditimpa kesusahan kecuali sesuatu yang mesti dirasakan oleh semua makhluk, seperti panas, dingin, lapar, dan dahaga. Adapun gangguan yang diinginkan musuhnya, maka selamanya tidak akan menimpanya. Maka jelas sekali perbedaan antara gangguan yang secara kasat mata menyakitinya, meskipun pada hakikatnya merupakan kebaikan baginya, untuk menghapus dosa-dosanya dan untuk menundukkan nafsunya, dan gangguan dari musuh-musuhnya yang dihilangkan darinya. Tidak terkecuali dalam hal ini, usaha untuk mencari rizki yang halal dan berkah. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala dalam usahanya mencari rizki tentu tidak hanya mentargetkan jumlah keuntungan yang besar dan berlipat ganda, tetapi lebih dari itu, keberkahan dari rizki tersebut untuk memudahkannya memanfaatkan rizki tersebut di jalan yang benar. Dan semua ini hanya bisa dicapai dengan taufik dan kemudahan dari Allah Ta'ala. Maka tentu ini semua tidak mungkin terwujud tanpa adanya tawakal yang benar dalam hati seorang hamba. Berdasarkan ini semua, maka merealisasikan tawakal yang hakiki sama sekali tidak bertentangan dengan usaha menyadari rezeki yang halal. Bahkan ketidakmauan melakukan usaha yang halal merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Ta'ala. Yang ini justru menyebabkan rusaknya tawakal seseorang kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, maka sungguh Dia akan melimpahkan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia melimpahkan rezeki pada burung yang pergi mencari makan di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Imam Al-Munawi ketika menjelaskan makna hadis ini, beliau berkata, artinya burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali waktu petang dalam keadaan perutnya telah penuh atau kenyang. Namun melakukan usaha sebab bukanlah ini yang mendatangkan rizki dengan sendirinya, karena yang melimpahkan rizki adalah Allah Ta'ala semata. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda mengisyaratkan bahwa tawakal yang sebenarnya bukanlah berarti bermalas-malasan dan enggan melakukan usaha untuk mendapatkan rizki. Bahkan tawakal yang benar harus dengan melakukan berbagai macam sebab yang dihalalkan untuk mendapatkan rizki. Ke-17 adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tak terhitung dan karunia serta rahmatnya yang tak terhingga. 4 cara bersyukur kepada Allah adalah umat muslim wajib bersyukur ke atas nikmat Allah yang telah diberikan dari nikmat harta hingga nikmat bernafas. Sebab bersyukur disebutkan sekitar 70 ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya dari ayat tersebut yakni pada surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang hanya Dia yang kamu sembah. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dan kemurahan Allah. Segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 53. Bersyukur dengan hati bisa membawa seseorang pada sikap menerima karunia Allah dengan penuh keikhlasan tanpa kecewa atau keberatan betapapun kecil nikmat tersebut. Kedua, bersyukur dengan lisan. Bila hati seseorang telah sangat yakin bahwa segala nikmat yang didapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan mengucapkan Alhamdulillah. Oleh karena itu, jika mendapatkan nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah, karena mesti disadari bahwa orang itu sekedar perantara Allah. Yang ketiga adalah dengan bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan bermakna bahwa semua nikmat yang
peroleh harus dimanfaatkan di jalan yang diridhoinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka melihat nikmat yang diberikan pada hambanya dengan cara dimanfaatkannya sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah senang melihat athar, bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya. Sabda Rasulullah SAW. Maksud dari hadis ini ialah Allah sangat suka pada hamba-hambanya yang memperlihatkan dan mengakui segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Misalnya orang kaya hendaknya membagi hartanya untuk zakat, sedekah, dan sebagainya. Keempat, merawat kenikmatan. Apabila mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan untuk merawatnya agar tidak rusak. Hal ini seperti menjaga amanah dari Allah. Contohnya, kita memiliki tubuh yang sehat, wajib dijaga agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Salah satu caranya adalah dengan memakan makanan yang halal dan yang baik. Nikmat Allah sungguh tak sanggup untuk dihitung. Jika demikian, maka bentuk syukur kita masih terus mengalami kekurangan. Di awal surat An-Nahl disebutkan berbagai nikmat. Di antara nikmat yang disebutkan adalah hewan ternak, turunnya hujan, tumbuhnya berbagai tanaman, zaitun, kurma, dan anggur, beralihnya malam dan siang, adanya laut untuk mencari karunia Allah, adanya gunung-gunung yang dijadikan sebagai pasak agar bumi tidak bergoncang, dan adanya bintang sebagai penunjuk arah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, sesungguhnya Allah memaafkan kekurangan kalian dalam bersyukur jika kalian bertaubat, kembali taat dan ingin menggapai ridha Allah. Dia sungguh menyayangi kalian dengan Ia tidak akan menyiksa kalian setelah kalian betul-betul bertaubat. Demikian beliau sebutkan dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Dalam surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu hinggakannya, sehingga manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Setiap nikmat memang dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat lainnya dalam surat An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dalam ayat ini pula Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti memberikan pelajaran kaidah bahasa Arab bahwa isim mufrad jika disandarkan pada isim ma'rifah maka menunjukkan makna umum. Semisal dalam ayat ini kata nikmat Allah. Nikmat itu mufrad. Lafaz jalalah Allah adalah isim ma'rifah. Jadi yang dimaksud adalah seluruh nikmat, bukan hanya satu nikmat saja. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu sebanyak nikmat yang disyukuri oleh orang-orang yang bersyukur dalam setiap lisan dan setiap waktu. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ke-18 adalah dengan memohon ampun kepada Allah. Istighfar dapat menghapus kesalahan, memperbaharui tobat dan iman, dan melahirkan ketenangan dan kedamaian. Dengan beristighfar kita akan merasa menjadi orang yang banyak dosa sehingga terhindar dari sifat sombong dan ria karena segala kesempurnaan hanya milik Allah. Sedangkan manusia adalah wadah berkumpulnya salah dan lupa. Dalam setiap langkah dan menit atau bahkan detik mungkin kita menanam kesalahan yang sengaja kita lakukan ataupun tidak. Atau mungkin ucapan yang kita keluarkan untuk hal tertentu bisa jadi sumber kesalahan yang membuat dosa kita semakin bertumpuk. Untuk itu memohon ampun harusnya menjadi kawan setia bagi umat Islam agar ia mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat istighfar sebagai penghapus dosa. Setiap manusia yang bernyawa tentunya pernah berbuat dosa dan hal tersebut tidak dapat dihindari oleh manusia baik kesalahan besar maupun kecil. Sebab fitrah manusia adalah tak luput dari salah dan lupa. Contoh, melukai perasaan orang lain dengan cara menyampaikan kosakata kita yang tidak dijaga, dan dosa lain yang pernah kita perbuat di muka bumi ini yang tentu saja Allah tidak menyukai hal tersebut. Lalu masihkah pintu taubat terbuka untuk kita? Tentunya Allah akan mengampuni taubatan kita karena ampunan Allah begitu luas untuk umatnya yang ingin bertaubat.
Istighfar secara harfiah adalah memohon ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan memberikan ampunan kepada umatnya yang sering beristighfar setiap hari, dan istighfar tersebut dilakukan dengan penuh ketulusan tanpa adanya paksaan, dengan syarat seseorang tersebut harus disertai dengan pertaubatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk sering melakukan istighfar, karena dengan istighfar maka dosa seseorang tersebut akan diampuni. Istighfar memiliki banyak manfaatnya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Di antaranya istighfar bisa menghapus dosa sebagaimana api yang melahap kayu hingga habis. Istighfar juga dapat mengangkat azab akibat perbuatan yang dilakukan seseorang, seperti ayat Al-Quran yang telah Allah siapkan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun atau istighfar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Seseorang yang sering melakukan dan menyebut istighfar dalam kehidupan sehari-harinya tentu akan mengamali perubahan di setiap harinya, dimulai dari hati yang tenang serta merasa aman, damai, dan tentunya selalu bersyukur dengan apa yang ia punya. Seperti dalam ayat Al-Quran di bawah ini, orang yang beristighfar hidupnya akan merasa aman, damai, dan selalu diliputi ketenangan jiwa, sebab hidupnya akan terarah dan merasa diawasi oleh Sang Khalik. Karena itu jiwanya akan selalu takut jika berbuat salah dan dosa. Ia akan selalu kembali dan meninggalkan dosa yang telah diperbuat. Surat Al-Quran Surat Hud ayat 3. Istighfar pun memiliki manfaat lain seperti menghilangkan kesusahan, gundah gulana dengan urusan duniawi semata, serta dengan istighfar maka pintu rezeki akan terbuka lebar. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis riwayat Abu Daud yang dijelaskan, barang siapa yang terbiasa istighfar, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kesusahannya, dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terakhir adalah dengan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap kondisi. Hal ini membentuk sikap merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau disebut muraqabah artinya apabila seorang manusia memahami dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi segala gerak lahir dan batinnya. Muraqabah ini merupakan hasil dari pengetahuan seseorang yang dengannya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi, melihat, mendengar, dan mengetahui semua sepak terjangnya setiap saat, setiap tarikan nafas, dan setiap kejapan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam para laki-laki yang mempunyai maksud buruk dalam urusan wanita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk agar yang disembunyikan dalam hati hanyalah kebaikan dan bukan keburukan. Demikian pembahasan tentang bagaimana mengislamkan akidah kita pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini. Semoga kita mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya dan kita mampu menempatkan diri sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melayakkan kehidupan kita untuk dunia maupun akhiratnya. Semoga kita semuanya juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.